Berbicara mengenai qada dan qadar, kita perlu mengetahui apa itu pengertiannya, baik secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, mari kita ketahui bagaimana pengertian qada menurut bahasa dan bagaimana pengertian qada menurut istilah. Yang pertama, qada menurut bahasa adalah suatu ketetapan atau hukuman atau ketentuan yang telah ditetapkan. Yang mana yang kedua yaitu menurut istilah adalah qada merupakan suatu ketentuan atau ketetapan yang telah oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentukan. Selanjutnya yaitu secara istilah, kita ketahui qada adalah suatu ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah ditetapkan ini sebelum pada masa zaman azali. Zaman azali ini bisa dikatakan zaman terdahulu, yang mana zaman terdahulu ini semuanya tentang segala sesuatu makhluk hidup itu telah ditetapkan, dan yang menetapkan dan semua ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu adalah qadar, yang mana qadar ini memiliki dua pengertian. Sama halnya yang tadi, qadar memiliki pengertian secara bahasa dan secara istilah, dan qadar sama memiliki pengertian secara bahasa dan istilah. Yang pertama, qadar menurut bahasa adalah suatu peraturan, ketetapan, ketentuan menurut bahasa. Dan yang menurut istilah adalah qadar ini adalah suatu perwujudan dari qada, pengertian qada yang tadi, yang mana perwujudan ini sesuai dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian qada dan qadar ini perlu kita ketahui bahwa pasti memiliki landasan atau dalil yang tertera dalam Al-Quran, yang mana dalil ini sesuai dengan Quran surat Al-Qamar ayat 49 sebagai berikut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan juga surat Al-Hadid ayat 22 sebagai berikut. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Macam-macam takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah takdir mu'allaq, dan yang kedua adalah takdir mubram. Yang pertama, apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq ini adalah suatu takdir yang mana kita bisa usahakan. Seperti halnya contoh, seorang murid di kelas 8 atau di kelas 12 SMA, dia ingin mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Nah, pasti dia berusaha gimana? Berusaha dengan belajar sekuat tenaga, belajar siang dan malam, dan hasilnya setelah dia belajar pasti dia akan bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan saat ulangan. Nah, ketika ulangan pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha. Setelah kita belajar, setelah kita berusaha sekuat tenaga, maka hasilnya pun insya Allah akan sesuai dengan usahanya. Pasti dia akan mendapatkan ranking. Ini adalah contoh singkat tentang takdir mu'allaq. Yang kedua adalah takdir mubram, yang mana takdir mubram ini takdir yang tidak bisa diubah-ubah, hanya Allah lah yang bisa mengubahnya. Dan ini sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Apa contohnya? Takdir ini seperti kita lahir di dunia ini, langsung lahir, kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kulit yang putih, mata yang sipit, rambut yang pirang dan lain-lain. Itu adalah takdir yang tidak bisa kita ubah-ubah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak, selanjutnya itu adalah kita akan mempelajari bagaimana kewajiban kita beriman terhadap qada dan qadar. Pelajaran yang kita pelajari barusan, kita sudah mempelajari yang namanya pengertian qada, pengertian qadar, baik menurut istilah dan menurut bahasa. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin adalah beriman kepada adanya qada. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun iman itu adalah memiliki 6 poin. Sebagaimana yang telah kita pelajari ini adalah merupakan rukun iman yang ke-6, di mana rukun iman yang ke-6 adalah qada dan qadar. Apa saja sih rukun iman yang 6 itu? Yang pertama, pasti kita tahu dong, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul atau utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah yang ke-6 ini adalah iman kepada qada dan qadar yang kita pelajari pada kesempatan kali ini.